Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Giri FM dimanapun Anda berada, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Gresik, Surabaya dan sekitarnya, para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga kepada seluruh para mitra Suara Giri yang berada di perantauan, yang berada di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Thailand, atau mungkin yang berada di Saudi Arabia dan dimanapun Anda berada, semoga semuanya berada di dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena kita masih mendapatkan rahmat, ma'unah, hidayah, taufik dan inayahnya Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah seperti ini. Tidak lain karena karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Sebab para mitra Suara Giri, seseorang bisa menunaikan ibadah itu sesungguhnya telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Ada nikmat sehat di dalamnya, ada nikmat kesempatan di dalamnya, tentu saja ada karunia yang besar yang berupa iman, takwa kepada Allah, sehingga kita tertarik untuk menunaikan ibadah ini. Dan alhamdulillah para mitra Suara Giri, insya Allah kita orangnya yang mendapatkan semua itu. Buktinya bahwa panjenengan semuanya masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, bahkan diberikan oleh Allah kesempatan untuk insya Allah qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan saat ini menunaikan amaliyah yang penting, majelis ilmu, yaitu mendengarkan kajian dari radio kesayangan kita Suara Giri FM melalui acara Mutiara Fajar pada pagi ini. Tentu semuanya ini kita harapkan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerimanya. Allah berkenan untuk membalas kebaikan kita,
dengan pahala yang besar. Allah akan menjadikan hidup kita semakin barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat ta'zim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa-jasa beliau kita semuanya bisa beriman kepada Allah, mengikuti syariat dan ajaran yang telah dibawa dan dituntunkan oleh beliau. Tentu mudah-mudahan para mitra Suara Giri FM kita nanti akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, kajian kita di pagi ini akan melanjutkan bahasan di kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh Mbah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sebagaimana biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah sebagai hadiah kita kepada beliau agar kitab ini menjadi amal jariyah yang sangat berguna dan bermanfaat di alam barzah beliau. Sementara itu mudah-mudahan kita semuanya yang mengkaji kitab ini Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi santrinya yang baik. Kita mendapatkan maslahah dari kajian yang kita lakukan saat ini. Juga pembacaan suratul Fatihah kita tujukan kepada kita sendiri, saya dan seluruh para mitra Suara Giri, para keluarga kita dan keluarga panjenengan semuanya, putra putri kita, mudah-mudahan menjadi putra putri bahkan menjadi cucu yang solih dan solihah. Semoga Allah memberikan rizki kita, rizki yang luas dan barokah, min khairi ta'abin wala masyaqqatin, dengan tidak repot, dengan tidak masyaqqah, ya kesulitan dalam mencarinya. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri FM kita semuanya mendapatkan rizki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawayna fi hadzal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah para mitra Suara Giri, mari kita lanjutkan kajian kita. Ini masih menempel dengan bahasan sebelumnya, di mana bahasan sebelumnya Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Kita baca dulu supaya nanti nyambung dengan bahasan berikutnya. Ya Ali, wahai Ali, li syaqi iku tetep kedue wong kang celaka. Salasu alamatin utawi ana telu pira-pira tanda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa orang celaka itu ada
3 tandanya. Utul haram, yaitu orang-orang yang ahli memakan barang haram, itu menjadi tanda celakanya seseorang. Mengapa? Karena akan dicabut keberkahan hidupnya, akan memberikan benih yang tidak baik kepada anak cucunya. Itu menjadi sebuah kecelakaan yang besar. Wajtinabul alimi, orang yang celaka itu adalah tandanya menjauhi ulama, sehingga dengan dia jauh dari ulama, maka orang itu menjadi semakin tenggelam hidupnya dalam kejelekan, karena tidak ada figur yang dia contoh, karena tidak ada fatwa dan nasihat yang dia dengar, sehingga hidupnya dipengaruhi oleh kemauan nafsunya sendiri. Itu menjadi sebuah tanda celaka. Wa sholatuhu liwahdihi, yaitu orang-orang yang memperbaiki sholatnya saat sendiri. Ini tandanya orang yang celaka juga. Artinya apa? Amalnya banyak riyaknya. Ketika sudah riyak dalam beramal, maka rugi orang itu, celaka. Karena sudah habis tenaganya, sudah berkorban waktunya, juga mungkin di samping tenaga ya biaya mungkin. Kalau sudah berbuat kebaikan tapi riya, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali karena dia tidak lillahi ta'ala. Itu kemarin pada pembahasan sebelumnya. Sekarang masih dalam rangkaian wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, walil mujrimi, lan iku tetep kedue wong kang dosa, salasu alamatin, utawi ono telu piro-piro tondo. Jadi orang yang berdosa sekarang, mujrim itu adalah orang yang berbuat salah, ya tegese berbuat dosa. Ini ada 3 tandanya. Apa yang pertama? Hubbul fasadi, cenderung untuk berbuat kerusakan. Hubbul fasad, demen kerusakan. Jadi orang itu kalau sudah berbuat dosa, maka cenderung orang itu untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Dan bahkan dosa itu sendiri ya sudah rusak. Dosa itu kan merugikan toh. Kapan hari sudah pernah kita sampaikan, adzambu zimmatun ala kulli mri'in fasayajza'ukum fid dunya bi asobatil musibah. Jadi adzambu zimmatun, dosa itu menjadi tanggungan, menjadi beban, ala kulli mri'in, bagi pelakunya. Maka kalau sudah menjadi beban, fasayajza'ukum fid dunya bi asobatil musibah, mungkin Allah akan balas, cicipkan, bukan dibalas tapi dicicipkan, ya, diberikan perskot dari kehidupan atau dari dosa yang dia lakukan itu di dunia, bi asobatil musibah, dengan musibah-musibah. Au azabun fil akhirah, atau memberikan azab di akhirat. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memang orang berbuat dosa itu ya potensinya, ya bawaannya ya membuat rusak. Justru efek rusak itulah yang kemudian Allah haramkan, Allah larang. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ibadah itu apapun ibadah, kalau itu perintahnya Allah, pasti mengandung sesuatu yang bermanfaat, cepat ataupun lambat. Sebaliknya, ya larangan Allah itu berarti warning dari Allah bahwa sesuatu itu kalau dilaksanakan, padahal sudah dilarang oleh Allah, itu mengandung efek mafsadah,
mengandung efek merusak. Jadi apapun itu kelihatannya perbuatannya baik, tapi kalau efeknya merusak, maka itu menjadi berdosa. Nah, saya kembalikan contoh lagi, misalnya ada orang sholat itulah sudah bagus dah. Tapi sholat itu menjadi tidak bagus karena sholatnya tidak lillahi ta'ala, efeknya ya buruk, efeknya wong tidak niat karena Allah. Atau sholat puasa misalnya, puasa itu bagus, itu perintahnya Allah, tapi dilakukan dengan mengandung dosa, ada riyaknya, tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah, maka dia mengandung mafsadah. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, semua yang berdosa, semua perbuatan dosa itu mengandung kerusakan, dan justru atas kerusakan itulah Allah melarangnya. Lah siapa yang sudah dilarang, dicegah kok masih dilaksanakan, maka ya akan mendapatkan hukuman dari Allah. Haram itu mendapatkan dosa, begitu. Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, beribadahlah, ya, ikuti syariat ini, karena semua perintahnya Allah itu mendidik, tidak ada yang memberikan dan menjerumuskan kita. Kayaknya tidak menyenangkan. Orang puasa itu kan kayaknya tidak menyenangkan toh. Bayangkan orang puasa itu kan harus menahan lapar, menahan haus dahaga, tidak bebas gerak langkahnya. Itu kan gak enak. Tapi karena itu perintahnya Allah, maka percayalah telah menunggu kemanfaatan di belakang sana, cepat ataupun lambat. Begitu. Maka ad-dinu nasihatun, ada nasihat di dalamnya. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa sih sholat itu kok mesti 5 kali? Apa tidak cukup saja di waktu-waktu yang rame, yang memudahkan? Ya nggak bisa ditawar. Kalau dalam kondisi yang normal, ya harus maghrib, harus isya, harus subuh, harus ada zuhurnya, harus ada asar juga. Itu semua kebulatan dan ada manfaat di sana. Ya, kalau kita mau menawar, nggak bisa. Atas dasar apa kita menawar? Toh pun Allah memberikan keringanan, rukhsah kok, dalam hal-hal tertentu, tapi tidak setiap orang, karena kondisi tertentu saja, sebagai indikasi bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha meringankan hambanya. Ada rukhsah itu tadi, begitu. Lah ada hikmahnya sholat 5 waktu itu. Subuh, subhanallah, di ujung hari, setelah kita bangun dari tidur, kita sambut kehidupan dengan berwudu, kita sambut dengan rukuk dan sujud, subhanallah. Itu zuhur juga begitu. Semua itu ada hikmahnya. Percayalah, tidak usah ragu terhadap perintahnya Allah. Kalau Allah sudah merintahkan, pasti akan ada manfaatnya, cepat ataupun lambat, langsung maupun tidak langsung. Begitupun pada saat Allah melarang sesuatu, pasti akan ada bahaya yang mengancam kita, cepat ataupun lambat, langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, misalnya kita ini diperintahkan makan dan minum, tapi tidak boleh berlebihan. Nah ini kadang-kadang orang ya senang makannya, kalau sudah nafsu yang muncul itu kan nggak mau wis, itu nggak mau selesai.
Sehingga tidak mau selesainya itulah yang berdampak negatif pada organ tubuh kita. Wala tusrifu, kata Allah, makanlah, kulu washrobu wala tusrifu, makanannya bagus ya, makanannya ya halal nggih. Pak, tapi kan tidak boleh makan sate, gulai boleh, nggak apa-apa, asalkan dalam porsi tertentu, jangan berlebihan. Yang tidak boleh itu kan berlebihan, begitu. Nah, kalau sudah berlebihan maka akan ada mafsadah, yang itu tadi digambarkan hubbul fasad. Jadi orang berlebih-lebihan itu sudah berdosa. Mengapa dosa? Ya karena ada unsur fasadnya tadi itu, ada unsur merusaknya itu. Maka agama ini subhanallah membangun kepada manusia. Hanya orang-orang yang tidak faham terhadap Islam saja yang mereka itu menjelek-jelekan Islam. Oh, syariatnya Allah itu luar biasa kok. Apa coba kita lihat? Ada orang yang kadang mengeluh, kenapa sih perempuan itu kok auratnya lebih banyak daripada laki-laki? Ya, ini ya sudah jelas ini malahan analisanya. Ya, karena wanita itu berpotensi untuk menimbulkan dosa. Wanita itu berpotensi untuk menimbulkan dosa. Ya, lemah gemulainya wanita, bentuk tubuhnya wanita itu beda dengan laki-laki. Kalau ada orang laki-laki berdedek itu tidak pakai baju, nggak pakai kaos, ya walaupun pakai celana, bainar rukbah wasurroh, di antara lutut dan pusar tertutup auratnya, ya nggak ada apa-apa. Orang juga tidak ada kekhawatiran untuk nanti diperkosa orang laki-laki. Tapi kalau perempuan lah bahaya itu. Mau meniru seperti itu bahaya. Jadi itu Allah yang sudah mengukur itu, sehingga kenapa Allah memberikan syariat auratnya perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan auratnya laki-laki. Maka wanita itu harus feminim. Wanita itu tidak etis kalau agresif, itu nggak etis. Agresif itu apa? Ya kehilangan nilai feminimnya. Ya nggak etis lah. Ada wanita itu yang menggoda laki-laki dengan cara-cara yang ya menjijikkan mestinya. Nah itu nggak etis juga itu. Allah mengatur itu ya, melalui proteksi aurat tadi, auratnya lebih banyak. Sudahlah, kalau Allah yang memproduk sebuah syariat itu pasti sudah dipertimbangkan dari sisi manfaat maslahahnya. Kalau Allah sudah melarang sesuatu, mengharamkan, menjadikan sesuatu itu berdosa, maka percayalah akan ada dampak negatifnya yang akan dirasakan oleh kebanyakan manusia pada saatnya tentunya. Nah, sudah, itu yang pertama. Jadi orang-orang yang berdosa itu ada 3 tandanya. Tanda yang pertama tadi disebutkan adalah cenderung berbuat kerusakan. Yang kedua, wadurrul ibadi, yaitu menyengsarakan orang lain. Nah ini menyengsarakan, membuat tidak enak, tidak nyaman orang lain, itu dosa itu. Jadi dosa apapun itu akan pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Ya, kenapa orang itu tidak diperkenankan atau dilarang untuk khomer? Khomer itu najis, haram. Ya, kenapa mesti begitu? Ya, karena
Orang yang dipengaruhi minuman keras itu dzurrul ibad, punya potensi menyengsarakan orang lain, membuat orang lain hidupnya tidak nyaman, keluar dia dari etika moral yang seharusnya, keluar dia dari hukum-hukum sosial, ya ngomongnya sudah ngawur. Itu kalau sudah dipengaruhi minuman keras. Makanya Allah melarang berbuat dosa, ya, sehingga orang-orang yang berbuat dosa itu cenderung untuk menyengsarakan orang lain, menyengsarakan hamba Allah. Menyengsarakan itu ya pengertiannya membuat tidak nyaman, mengancam orang lain, begitu. Nah, kita diperintahkan untuk menegakkan ukhuwah, ya, menegakkan ukhuwah, menegakkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta antara satu dengan yang lain, menumbuhkan kasih sayang. Mengapa? Karena dengan itu semuanya yang baik-baik itu, manusia tidak akan lagi punya keinginan untuk menyengsarakan orang. Hanya musuhlah orang yang punya motivasi buruk, yaitu menyengsarakan orang lain. Ya, makanya subhanallah ya, cukuplah agama kita ini dalam rangka untuk kita menjadi orang-orang yang baik. Makanya ada 4 pesan dalam sebuah hadis Nabi itu apa? Kafa billahi ilahan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu pesan pertama. Cukuplah Allah menjadi Tuhanmu, cukuplah Muhammad sebagai nabi dan rasulnya Allah. Cukup itu, jangan cari yang lain. Bahwa segala sesuatu itu yang menitahkan adalah Allah. Ya, orang merasa tidak cukup Allah sebagai Tuhannya ya karena dia tidak yakin bahwa Allah itu segala-galanya. Ada orang yang kepingin kaya raya, dia tidak puas dengan hanya sekedar usaha yang dia jalani saat ini, apapun itu, jualan bakso, dodol nasi goreng, atau apapun. Dia nggak yakin dengan kebesaran Allah, bahwa Allah yang merawat manusia, memelihara makhluknya, memberikan rezekinya. Orang ini tergoda untuk cepat kaya, akhirnya apa? Mencari pelindung yang lain. Masya Allah, naudzubillah, syirik jadinya. Padahal Nabi menyampaikan wa kafa billahi ilahan, cukuplah Allah yang menjadi Tuhan kita, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Allah dan Rasul itu cukup segala-galanya. Kadang-kadang ada orang yang kurang yakin terhadap kalimat ini. Pak, masa Allah itu apa bisa segala-galanya bagi saya? Saya itu lupa hutang saya banyak, saya mohon kepada Allah kok gak serta-merta jadi lunas. Nah, tidak begitu. Allah dalam menggarap, dalam memberikan penyelesaian persoalan, mengijabah doa manusia dan hambanya itu enggak seperti itu. Kalau Allah mengabulkan, ya tentu saja nanti Allah akan memberikan jalannya. Makanya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah itu wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada mekanismenya. Begitu para mitra syariki. Yang pertama, kafa billahi ilahan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Cukuplah Allah menjadi Tuhanmu, cukuplah Muhammad menjadi nabi dan rasulnya Allah Ta'ala yang kita yakini kebenarannya. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, wa kafa bisyariati mursyidan, cukuplah syariatnya Allah itu menjadi penuntun dalam hidup. Jadi
Kalau kita ingin mendapatkan tuntunan hidup yang benar, maka cukuplah syariatnya Allah. Kafa bis syariati mursyidan. Cukuplah syariatnya Allah yang menjadi penuntunnya, jangan yang lain. Ya. Sebenarnya dalam agama ini ya cukup memberikan komando dalam semua aspek kehidupan kita. Bahkan di tengah kehidupan modern sekalipun, manusia ini semakin modern, semakin zaman now kan, kompleks hidupnya. Itulah Allah sudah menyediakan ya buku pintarnya melalui apa? Syariat, melalui apa? Al-Quran. Itu cukuplah bagi kita yang menjadi pemandu dalam hidup kita. Mari kita perhatikan para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Salah satu fenomena dari kehidupan modern, dari kehidupan zaman now, itu adalah pandangannya materialis. Ya, ini sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa orang hidup di zaman now itu konsepnya ya uang dan uang. Maka tidak heran kalau orang itu hidup ya, bangun tidur itu sudah yang dipikir itu bagaimana mencari uang sepanjang hidupnya. Iya, itulah memang fenomena hidup zaman now. Tapi perhatikan ya, perhatikan rambu-rambu Allah. Silahkan Anda menjadi seorang konglomerat, menjadi orang yang ahli berdagang, usaha pengusaha yang luar biasa. Tapi ada rambu-rambunya Allah, cari yang halal, pertahankan nilai-nilai, jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang haram. Jadi bukan isu ya, tema halal, tema haram yang sudah dicanangkan oleh Allah 15 abad yang lalu melalui Al-Quran dan Sunnah ini, itu ya sekarang ini bisa kita praktekkan di tengah kehidupan yang demikian materialisnya. Kita tidak boleh gelap mata, kita tidak boleh lalu yang penting dapat uang, nggak boleh. Harus kita cari, harus kita seleksi rambu-rambunya. Dan ini kan menjadi sebuah paradigma toh, cara mindset berpikir manusia. Kalau manusia itu cara berpikirnya pokoknya duit sudah, maka siapapun dia dan apapun kedudukannya, dia akan menggunakan kedudukan dan statusnya itu untuk bagaimana mencari duit yang banyak. Kalau dia jadi pegawai, maka dia akan berusaha korupsi. Kalau dia jadi pedagang, maka dia akan mengurangi timbangan. Kalau dia menjadi seorang buruh, maka dia akan berusaha untuk culas, ya, untuk apa? Tidak fair. Etika-etika ini sudah digarisi oleh Allah melalui Al-Quran, As-Sunnah, melalui syariat. Apapun kehidupannya, kita harus pegang syariat itu. Nah, ada lagi gaya kehidupan zaman now itu sekarang kan apa ya, yang penting itu happy, yang penting senang, yang penting bahagia. Silakan, bahagia itu memang bahkan diperintahkan oleh Allah kok. Kita ini dalam hidup tidak boleh susah, karena susah itu akan merugikan kita sendiri. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan susah kamu, jangan sedih kamu, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan susah ya. Tapi konsep bahagia yang seperti apa ya, yang diridhai oleh Allah itu loh yang penting. Kemudian sudah Allah memerintahkan tidak boleh susah, melarang tidak boleh susah. Allah merintahkan kita bahagia, terus kita melakukan bahagia itu menuruti nafsu. Lah ini bahaya.
bahagia yang kita dapat itu apakah Allah setuju atau tidak, apakah Allah ridho atau tidak. Jadi para mitra Suara Kiri zaman now itu juga tema kebahagiaan, tema enjoy, happy, ya itu sekarang ya sudah menjadi kecenderungan banyak orang. Silahkan, tapi kita harus mencari bahagia itu dengan cara-cara yang syar'i. Jangan sampai melanggar hukumnya Allah. Kadang-kadang ada orang mencari bahagia, pokoknya saya senang, suka, hati saya enjoy saja, hati saya happy saja, berteman dengan siapapun. Akhirnya apa? Ketemulah dengan lawan jenis, apakah itu laki-laki atau perempuan, lawan jenisnya, dia salurkan hobinya untuk mendapatkan kebahagiaan itu melalui perzinahan. Naudzubillah. Nah ini yang ya keluar dari konteks syar'i. Makanya wakafa bisyariati, cukuplah syariatnya Allah itu adalah menjadi mursyidan, petunjuk dalam kehidupan. Kapanpun kita hidup, dimanapun kita harus tetap menjaga syariatnya Allah. Salah satu syariatnya lagi apa? Misalnya menjaga etika moral dalam pergaulan. Dimanapun kita hidup, kalau kita ini menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang sopan santun, menjadi orang yang jujur, maka disitulah Anda akan menjadi mutiara dalam kehidupan. Dimanapun kita hidup, tapi kemudian kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika, takabur kepada orang, ya, lalu kemudian dia yang penting senang aja, nah, ini bahaya, pasti akan dibenci oleh banyak orang. Wakafa bisyariati, cukuplah dengan syariat Allah itu adalah mursyidan, petunjuk dalam kehidupan kita semuanya. Itu para mitra Suara Kiri. Yang ketiga, pesannya Nabi, wakafa, ya, yang ketiga itu cukuplah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pelajaran kepada kita berupa kematian. Yang ketiga itu wakafa bil ibadati syughlan. Yang ketiga, cukuplah ibadah itu membuat kita sibuk. Itu dulu yang ketiga. Cukuplah kita ini disibukkan dengan ibadah, jangan disibukkan dengan yang lain. Pak, kalau kita ini ibadah terus bagaimana? Mosok ibadah terus, kapan kita bekerja? Kapan kita mencari duit? Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, ibadah itu dalam pengertian yang sangat luas. Jangan kita disibukkan oleh hal-hal yang membuat kita menjadi rugi dunia akhirat. Apa itu? Yaitu kesibukan yang membawa kita rugi, kesibukan yang membawa kita hanya berpikir dunia saja. Itu rugi nanti jadinya. Kita ini mikirnya dunia. Silahkan kita bekerja, bekerja itu akan menjadi pemikiran akhirat. Kalau niat kita, nawa itu kita dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aktivitas apa saja kita niati ibtigho'an mardhatillah, itu cukup memberikan kesibukan kepada kita. Ada orang itu dalam hidup ini yang sibuknya luar biasa, padahal kesibukannya itu sia-sia saja, gak penting gitu loh ya. Dari sisi Allah itu gak seberapa penting. Kenapa? Karena tidak ada rohnya, tidak ada niatnya dalam rangka untuk ya kejayaan akhiratnya. Ambillah contoh, misalnya ada orang bekerja siang dan malam. Mengapa dia begitu semangat bekerja, peras keringat, banting tulang, ya ternyata dia bersemangat siang dipakai malam, malam dipakai siang,
kaki pakai kepala, kepala dipakai kaki, ya, gak tahu waktu. Ada maghrib, ada isya, ada zuhur, ada asar, semuanya diabaikan karena time is money katanya. Mengapa orang itu begitu semangatnya? Karena dia punya mimpi. Mimpinya apa? Untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli tanah, properti apapun. Para mitra Suara Giri, ini adalah contoh betapa orang itu dibuat rugi dengan mimpinya yang ada dalam otaknya. Apakah Allah melarang kita membeli mobil? Tidak. Apakah Allah melarang kita membeli kekayaan, membeli rumah, membeli sawah, tanah? Tidak melarang. Tapi ketahuilah bahwa semua itu sesungguhnya bisa kita isaini dengan roh yang membuat amal kita ini menjadi punya nilai dan punya makna gitu. Saya bekerja siang malam, peras keringat saya banting-banting tulang saya ingin mendapatkan uang yang banyak. Nanti kalau saya sudah dapat uang yang banyak, saya bisa menghidupi diri saya, keluarga saya, istri, anak saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini loh yang punya nilai ya hadirin para mitra Suara Giri. Sama-sama keluar otot kita, sama-sama keluar keringat kita curahkan bekerja, tapi ada ruhnya. Dimana ini kalau saya sudah dapat, mimpi saya apa? Saya ingin mencari bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikurangi sebenarnya dengan rencana membeli rumah, dengan rencana membeli mobil, dengan rencana membeli pekarangan, sawah, ladang, tambak, segala macam, kaplingan. Tidak ada yang dikurangi dengan memberikan roh itu. Padahal adanya nilai ya ilahiyah tadi itu telah merubah apa yang kita lakukan itu dari yang sia-sia menjadi bermakna, berpahala. Kalau tadi kita berniat untuk mencari duit, untuk mencari senang-senang dunia, selesai sudah. Toh kalau mati tidak kita bawa itu. Tapi kalau kita isi tadi itu dengan roh yang mulia, niat yang baik untuk kejayaan akhirat, maka peras keringat kita itu dinilai pahala yang besar. Kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ataupun kemudian terwujud duit yang banyak, pundi-pundi hartanya, maka itu akan menjadi ya sumber yang baik untuk berinfak ya, dan itu akan menjadi modal penting dalam menghadap Allah nanti di akhirat. Jadi manfaatnya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Itulah para mitra Suara Giri FM. Yang ketiga tadi ya, wa kafa bil ibadati syughlan. Cukuplah ibadah yang menyibukkan kita. Jangan terjebak kita dengan kesibukan-kesibukan yang berdimensi dunia saja. Begitu para mitra Suara Giri. Dan yang keempat, wa kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Masya Allah para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Memang semua kejahatan dunia itu bermula dari kesombongan. Orang itu kalau sudah sombong maka akan berpotensi untuk memecahkan dunia ini dengan kecongkaannya, berbuat maksiat kepada Allah. Tapi ketahuilah penawar dari rasa sombong itu adalah kematian. Ingat kepada mati. Ya, orang itu punya duit yang banyak, punya kekuasaan yang luas, punya pengaruh yang tinggi, ya, punya ilmu yang dalam luar biasa. Tapi kalau sudah teringat dengan kematian, rasanya lunglai kita ini. Masya Allah, semua ini Engkau berikan karunia besar kepada kami ya Allah. Tapi saya sadar ya Allah bahwa
umur saya ini terbatas. Kalau engkau berikan kepada saya duit yang banyak, tabungan saya di bank itu mungkin sampai ratusan miliar mungkin. Saya bisa membeli segala-galanya. Tapi ya Allah, umur saya ini engkau yang pegang. Betapa banyak saudara-saudara kita, nah, ini dia menggali sendiri. Betapa banyak saudara-saudara saya yang begitu saja meninggal tanpa ada sakit sebelumnya. Adanya kecelakaan, adanya sesuatu keadaan yang akhirnya membuat dia harus mati. Masya Allah. Kalau itu terjadi pada diri saya, yang uang saya banyak, yang kekuasaan saya sedang di atas angin, yang saya punya segalanya dalam hidup ini, untuk apa semua itu kalau engkau memanggil nyawaku ya Allah? Ya ini, wa kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu bisa membuat kita ya menawar sebuah kesombongan. Jadi para mitra Suara Kiri, orang-orang yang ingat terhadap kematian, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang dijauhkan dari rasa sombong yang menjadi biang dari semua persoalan kufur, ya, menjadi biang dari semua kemaksiatan. At-takabburu ra'su kulli maksiatin wa kufrin. Sombong itu menjadi biang, menjadi induk dari semua kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang keempat ya, pesannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan durrul ibad. Jadi orang yang berdosa itu punya tanda yang kedua, menyengsarakan hambanya. Maka para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, sedapat mungkin memang dosa ini harus kita hindari sedapat mungkin. Walaupun kita ini tidak bisa, tidak mampu menjadi orang yang bersih tanpa dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi Allah sudah menyediakan ya, orang-orang yang baik itu bukan orang-orang yang tidak pernah berdosa, tidak. Tapi orang-orang yang baik itu adalah orang yang ketika berdosa dia segera untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah, itu yang kedua. Sehingga dengan dia bertaubat kepada Allah, maka durrul ibad itu menjadi terkurangi. Kalau dosanya yang sudah dilakukan itu sudah diampuni oleh Allah, bebannya berkurang, maka kecenderungan untuk menyengsarakan orang lain itu menjadi diharapkan akan terkurangi juga. Maka para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, kalau kita juga tahu ya kenapa riba itu diharamkan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Yang tidak boleh itu adalah riba. Mengapa? Riba itu adalah sebuah transaksi yang punya potensi menyengsarakan orang lain. Transaksi yang punya potensi untuk menipu orang lain, itu riba. Memonopoli orang lain. Punya potensi untuk berkhianat, punya potensi untuk ya merugikan lah, durrul ibad, punya potensi untuk merugikan orang lain. Ya, makanya dilarang oleh Allah riba itu, karena ada unsur durrul ibad, menyengsarakan orang lain. Tapi untuk yang ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, tentu saja jual beli yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak berpotensi untuk membuat orang lain sengsara, membuat orang lain diculasi atau dibohongi, seperti itu.
Makanya luar biasa ya, tadi disampaikan ad-dinu nasihatun wasyari'atu tarbiyatun. Agama ini nasihat, wasyari'atu tarbiyatun. Syariat itu pendidikan. Jadi kalau kita mengikuti syariatnya Allah, sesungguhnya kita ini dididik oleh Allah dengan cara-cara yang baik. Dijauhkan kita dengan hal-hal yang bisa merugikan kita cepat ataupun lambat. Yang ketiga, tadi kan disampaikan bahwa orang-orang yang berdosa itu mempunyai 3 tanda. Tanda yang pertama tadi itu adalah cinta pada kerusakan, cenderung untuk membuat kerusakan. Wadurul ibad, cenderung untuk menyengsarakan orang lain, merugikan orang lain. Yang ketiga, wajtinabur rasyad, dan menjauhi petunjuk. Nah ini, menjauhi petunjuk itu bagaimana? Ya, jauh dari hal-hal yang membuat dia sadar. Apa itu? Ya, selalu meremehkan dosa, memelihara keburukan dalam hidupnya. Nah, ini merupakan sebuah cara di mana dia menjauhi petunjuk. Karena petunjuk itu bisa terbuka hati ini ya, karena kemarin sudah kita bicarakan, karena mengkondisikan makanan yang halal begitu. Maka orang yang makan barang yang haram itu sesungguhnya ya menjauhi petunjuk, karena menutup katup hatinya untuk mendapatkan petunjuknya Allah. Berikutnya lagi, di antara menjauhi petunjuknya Allah, jauh dari Al-Quran. Jauh dari Quran. Orang itu kalau sudah jauh dari Al-Quran, Masya Allah. Hadirin para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, Al-Quran itu mempunyai fungsi 2 yang besar, mempunyai 2 fungsi besar dalam hidup kita. Yang pertama, Al-Quran itu adalah sabilul ibadah. Yang pertama ini, Quran itu menjadi jalan kita untuk beribadah, menjadi jalan kita beribadah. Apa? Ya kita baca, ya kan? Orang membaca Al-Quran itu kan merupakan ibadah yang akan berpahala kepada Allah. Sabilul ibadah, Quran itu. Yang kedua, Quran itu adalah sabilul hidayah, jalan menuju petunjuk. Nah ini lebih tinggi lagi. Quran tidak hanya dibaca tapi menjadi petunjuk, difahami. Lah, dua-duanya adalah mempunyai makna yang saling menguatkan sebenarnya. Ada orang itu yang membaca Al-Quran saja tanpa difahami, ya nggak apa-apa, itu sudah cukup menjadi ibadah kok. Dan ketahuilah, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran itu Allah akan jadikan layyinul qulub, hati orang itu menjadi lemes, menjadi mudah sensitif, memiliki sensitivitas yang tinggi, gampang empati pada orang lain, tidak keras kepala, tidak keras hati. Kenapa? Karena bibirnya itu selalu dipakai membaca Al-Quran, dipakai menyebut asma-asma Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga ketika itu dilakukan dalam durasi waktu yang lama, yang tertentu, yang istiqomah, mengistiqomahkan itu, maka tentu saja dampaknya adalah hati orang itu menjadi layin, menjadi gembur, menjadi lemes, tidak gampang ya tersulut hal-hal yang tidak baik, mudah ternyuh atas kebesaran Allah Ta'ala dari sisi hati. Tapi ada juga yang sabilul hidayah, sabilul hidayah, jalan menuju petunjuknya Allah. Siapa itu? Orang-orang yang tidak saja membaca Al-Quran, tapi memaknai Quran, dimaknani, diterjemahkan Quran itu, diangen-angen, ya, angen-angen sak maknane, ya, dianalisa, ditadaburi Al-Quran itu, sehingga akan menjadi secerca hidayah,
petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui ya temuan-temuan keilmuan tentunya. Maka para mitra suara Giri FM rahimakumullah, kalau tadi disebutkan wajtinabur rasyad, orang-orang yang jauh dari petunjuknya Allah adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran, ya kan? Tidak pernah ngaji Quran, duwe di rumah itu ada tapi tidak pernah dibaca, hatinya menjadi keras, baca aja tidak pernah, apalagi memaknai, belajar. Maka disinilah para mitra suara Giri, jangan jauh-jauh hidup kita dari Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan warisan kepada kita melalui Rasulullah Al-Quran ini, yang semakin zaman, dimana zaman akhir itu semakin panas, penawarnya tidak lain adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran melalui kita baca, sehingga akan menimbulkan nuansa kedamaian dalam diri kita, memberikan nuansa kesejukan. Yang ini yang tadi saya maksud, hati kita menjadi gembur, layyinul qulub, begitu. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang sudah semakin materialis seperti ini, subhanallah, kita perlu sambatan kepada Allah melalui wasilah namanya Al-Quran ini. Jangan sampai hidup kita yang di zaman now dengan suasana yang sudah time is money, orang bekerja peras keringat, banting tulang untuk mencari duit dan duit setiap hari, itu nanti akan menunjukkan kegersangan dalam kehidupan kita. Maka hadirnya Al-Quran adalah dalam rangka wasilah kita agar kita ini selalu dipenuhi dengan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang ahli berdosa saja yang hatinya ditutup dengan dosanya, sehingga dia tidak mau untuk mencari jalan yang membuat dia mendapatkan petunjuk, termasuk orang-orang yang tidak mau atau jauh dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan para mitra suara Giri FM rahimakumullah, Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita. Semoga Al-Quran yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita, karena nanti pada saat kiamat Allah akan mengambil, mencabut Al-Quran itu melalui mematikan yang hafal, melalui menyingkirkan peredaran Al-Quran dari kehidupan kita. Masya Allah, kalau sudah seperti itu sudah dekat sekali kiamat itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu istiqomah membaca Al-Quran, sehingga kita tidak jauh dari ya petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna rizqan wasi'a. Rabbana zidna rizqan wasi'a. Allahumma ya Allah, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan hidayahnya Allah sehingga menjadi keterangan yang baik dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.